Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ketum PSSI Erick Thohir katanya sih akan mengirimkan surat protes pada AFC soal kinerja wasit asal Tajikistan Nasrullah Kavirov di laga Qatar versus Indonesia. Tapi apa bisa? Ya bisa sih. Tapi kan apa akan ditanggapi sama AFC? Belum tentu, dan kayaknya sih nggak bakalan ditanggepin deh. Kenapa demikian? Yang pertama, karena hubungan Indonesia dengan AFC ini nggak lagi baik. Sebab AFC, khususnya Presiden AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa ini agak selek nih dengan Indonesia. Setelah Erick Thohir ini dinilai terlalu caper sama Gianni Infantino, si Presiden FIFA. Yang otomatis Presiden AFC pun dalam tanda kutip ya agak benci sama Erick Thohir. Yang kedua, Presiden AFC itu asal Bahrain, dimana kita tahu Bahrain dan Qatar itu saudaraan, jadi ya nggak bakalan ditanggepin lah sama dia. Yang ketiga, karena Qatar itu rankingnya di atas Indonesia dan Qatar ini negara kaya yang otomatis duit berbicara di sini. Jadi emang agak sulit buat Erick Thohir berbicara di ajang yang bukan ajang resmi FIFA. Ya sama kayak kasusnya dengan AFF kemarin. Makanya ya kalau pendukung timnas mau ngehujat, jangan cuma ngehujat wasitnya aja atau pemain Qatarnya aja, tapi ya silakan ke akun AFC dan akunnya Salman Al Khalifa. Sebab wasit itu ya cuma dibayar sama AFC. PSSI atau Erick Thohir mungkin cuma bisa mengirimkan surat protes pada Ketua Wasit FIFA Pierluigi Collina, sebab ya wasit Nasrullah ini adalah anggota FIFA. Ya cuma itu mungkin ya. Makanya kalau soal Indonesia atau PSSI akan ajukan protes sama AFC itu kayaknya kecil kemungkinan buat ditanggepin. Kita ambil contoh aja di Piala Asia Senior kemarin, banyak banget tim yang dirugiin sama wasit saat menghadapi Qatar. Tapi ya nggak ada satupun tuh protes dari tim-tim ini yang ditanggapi sama FIFA ataupun AFC. Sebab ya itu tau lah, kalau duit udah berbicara ya siapapun akan tutup mata. Padahal lo ya, wasit ini tuh benar-benar udah dibayar atau disogok lo sama Qatar. Tuh dengerin sendiri ucapan dari pemain Qatarnya sendiri. معادنا الغالية يعطيك العافية. أول 5 نقاط بطولة الإماراتية. معادنا الغالية يعطيك العافية. أول 5 نقاط بطولة الإماراتية. Dan inilah beberapa akun yang boleh kalian serang. Yang pertama, Federasi Sepak Bolanya Tajikistan. Yang kedua, akun Instagramnya AFC. Yang ketiga, akun Instagramnya Presiden AFC. Yang keempat, akun Instagramnya Federasi Sepak Bola Qatar. Ya silakan saja sesuka kalian. Dan buat kalian yang meminta kami mengungkapkan rekam jejak dari wasit Nasrullah Kavirov, kami akan bikinnya sedikit aja ya, sepengetahuan kami aja lo ya. Wasit ini asal Tajikistan, usianya 38 tahun. Dia ini jadi wasit profesional itu sejak tahun 2017 dan memimpin sudah lebih dari 90 pertandingan resmi di ajang FIFA, di ajang apapun ya. Dia ini selama jadi wasit dari 2017 ini udah keluarkan kurang lebih sekitar 329 kartu kuning dan 17 kartu merah dan juga 37 penalti. Nah, dosa-dosa Kavirov yang paling menonjol diantaranya adalah yang pertama saat Indonesia lawan Uni Emirat Arab di SEA Games 2021. Kala itu Indonesia dibantai 5-0 oleh Uni Emirat Arab dengan 7 kartu kuning untuk Indonesia di laga ini ya. Yang kedua di laga antara Qatar versus Jordania di Piala Asia 2023 lalu yang memberikan 3 penalti pada Qatar yang membuat Jordania kalah 1-3 dari Qatar. Yang ketiga AFC Cup 2023 antara Central Coast Mariners versus Bali United yang kala itu membuat Bali United ini tersingkir dari AFC Cup lantaran penalti gaib oleh wasit ini. Dan juga berbagai kontroversi lainnya dari wasit ini seperti di ajang kualifikasi Piala Dunia antara Filipina lawan Irak, kualifikasi Piala Asia Thailand lawan Uzbekistan dan lain-lain. Intinya sejak 2017 sampai 2024 ini wasit ini sudah lakukan lebih dari 50 dosa di sepak bola. Jadi wajar kalau AFC memilih wasit ini sebab ya 11-12 lah dengan bobroknya AFC.
FIFA kembali merilis tambahan klub-klub Indonesia yang terkena ban alias pelanggaran registration ban, yakni PSM Makassar dan PSS Sleman. Hukumannya sama, yakni 3 periode bursa transfer dilarang ikutan, yakni dilarang beli pemain, dilarang jual pemain, dan dilarang mendaftarkan pemain baru meskipun itu pemain diambil dari diklat atau pemain juniornya klub tersebut. Seperti biasa ya, larangan ini akan dicabut kalau klub yang bersangkutan sudah membereskan semua permasalahan registrasi ini. Nah, dengan masuknya PSM dan PSS Sleman, maka kemungkinan akan semakin bertambah klub-klub Liga 1, 2, dan 3 yang akan terkena sanksi yang serupa. Sebab di musim ini hampir semua klub itu alami soal keuangan. Ya inilah yang sering kami maksud kenapa sepak bola Indonesia ini carut-marut banget, match fixing di mana-mana dan seolah sangat sulit diberantas. Karena ya, di saat klub-klub kesulitan keuangan, klub itu akan menggunakan segala cara, seperti nyogok sana-sini biar menang yang otomatis akan dapat duit. Lalu juga jalur ilegal dalam mendapatkan pemain yang tujuannya agar timnya kuat, padahal yang ilegal itu yang akhirnya nggak sanggup bayar gaji. Yang ketiga, kong kali kong dengan federasi dan operator agar tipu muslihatnya nggak ketahuan oleh FIFA. Tapi kan FIFA ini banyak tangannya. Di Indonesia sendiri ada yang namanya APPI yang mencatat semua pemasukan para pemain. Jadi wajar kalau FIFA masih bisa tetap tahu. Ya kalau mau disalahkan ya salah semua pihak sih. Klub sulit dapat sponsor, giliran dapat sponsor, sponsornya ngucurin dananya dicicil, lantaran liganya di stop dan tanpa penonton. Catat lo ya, tiap pertandingan yang tanpa penonton itu sponsor itu nggak ngucurin dana lo ya. Sebab ya sponsor juga nggak mau rugi, wong nggak ada yang nonton, nggak ada atribut yang kejual juga. Giliran duit dari sponsor turun, dikorupsi sama pejabat klub. Ya udah, cocok deh. Terus apa solusinya? Apakah financial fair play alias dibatasi pembatasan dana dan kemampuan klub? Nggak juga sih. Di Indonesia mah nggak bisa. Sebab tim-tim yang kaya pasti akan main sabun. Contohnya gini, financial fair play dijalankan, tapi klub yang punya duit kan bisa nyogok sana sini dan bilang pemain anu harganya cuma seanu kok, padahal harganya tinggi dan gajinya tinggi. Atau istilah kasarnya, para klub ini bisa nutupin pemainnya biar gajinya dianggap kecil padahal gajinya gede. Di Indonesia mah bisa seperti itu. Lalu juga soal transfer pemain. Di Indonesia transfer pemain itu nggak transparan. Klub itu banyak banget yang lakukan kong kali kong atau kerjasama dengan agen. Contoh ya, klub ngomong ke pemain atau agen pemain, pemain lu gua beli dulu ya, tapi duitnya nyicil dulu. Gak apa-apa, gampang lah itu, ntar adalah buat lu mah. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, cicilan gak dibayar dan pemain pun gak digaji, alias gajinya ditunggak. Ya udah, agen pun jengah, akhirnya koar-koar, ketahuan juga kan. Makanya ya, mau sampai kapanpun liga kita ini akan seperti ini, acak-acakan, carut-marut. Makanya satu-satunya cara ya benar kata Erick Thohir, harus bisa mendatangkan investor dari luar buat ngurusin liga. LIB dirombak total, jangan lagi diurusin atau diisi sama orang klub, tapi diisi atau diurusin sama investor luar yang punya modal gede. Klub itu cuma ikutan aja, setorin uang pendaftaran biar investor yang mengelola, dia nyari sponsor, ngelola hak siar dan lain-lain, baru bisa maju liga kita. Kalau selamanya dikelola sama LIB ya akan seperti ini terus. LIB isinya orang klub, lagi mana mau bayarin liga, wong klubnya aja kesulitan duit, ya dong. Tapi kan investor luar masuk ke Liga Indonesia itu sangat sulit. Selain pamor liga kita yang masih rendah, klub-klub Indonesia pun pasti nggak mau dong liganya dikelola oleh investor luar. Rugi katanya, nggak bisa main sabun kalau dikelola sama investor luar. Ya wes, angel. Oke, ini sekedar intermezzo aja ya. Kami nggak bermaksud ngutak-ngatik ataupun menyudutkan satu dua belah pihak yang akan kami sebutkan. Ada yang minta kami buat ngebahas kenapa sih Persib ini selalu kesulitan atau selalu jeblok di setiap akhir-akhir kompetisi. Sebenarnya ini tuh sudah sering banget kami bahas loh ya, tapi mungkin ada yang nggak nyampe otaknya. Oke lah, kita akan bahas pelan-pelan aja ya, sepengetahuan kami aja.
Menurut kami, kenapa Persib selalu kesulitan, selalu jeblok di akhir-akhir kompetisi? Faktor utamanya adalah adanya dualisme di dalam tubuh manajemen Persib. Yang satu inginnya juara, tapi yang satu lagi inginnya bisnis doang. Itu masalah utamanya kalau menurut kami. Kita kasih contoh aja, Persib itu juara di saat sistem kompetisinya itu turnamen. 94, 2014 itu sistemnya turnamen ya. Kenapa Persib bisa juara? Sebab di saat liga pakai sistem turnamen, Persib itu nggak punya pilihan, nggak bisa mengalah, nggak boleh mengalah, atau nggak bisa ngikutin kemauan orang yang ngatur. Kalau Persib ngikutin orang yang ngatur atau pihak-pihak yang ngatur, ya Persib gugur dong. Sekali kalah tewas dong Persib. Makanya waktu itu Persib bisa juara. Sementara kalau sistemnya kompetisi ini kan gampang banget loh diatur. Pertandingan lu ngalah dulu ya, nggak apa-apa lah, kan tim lu juga masih di atas ini, nggak bakalan terdegradasi ini. Itu loh penyebabnya. Di saat Persib terlalu sering disetting, maka akan mempengaruhi mental para pemain. Maka wajar jika para pemain pun atau permainan Persib pun di akhir kompetisi selalu menurun. Sebab dengan seringnya disetting akan membuat hilangnya kepercayaan diri dari para pemain. Dan soal pengaturan ini tuh melibatkan semua pihak termasuk pemain lo ya. Kalian mungkin sering lihat ya, ada pemain yang ngamuk-ngamuk saat timnya kalah atau imbang. Seperti ini nih contohnya nih ya. Dia ini emang fokus banget buat ngejar juara ya. Tapi nggak jarang juga loh ada pemain yang meskipun timnya kalah tapi kayaknya tuh biasa aja loh sikapnya. Ini tipikal pemain yang memang udah disetting. Jadi emang agak susah ditebak di Indonesia mah. Tim yang notabene full niatnya ingin juara aja, sekuat tenaga ingin juara pun pasti akan sulit juara, lantaran pasti akan sering dicurangin sana sini. Contohnya Persebaya yang ngotot ingin juara tapi nggak punya kuasa, ya sulit juara. Apalagi tim yang diisi oleh manajemen yang terpecah dua, yang satu miliki niat ingin juara, yang satu mikirin duit aja, yang susah dong. Dan kami sering bilang, di liga ini tuh juaranya tiap musim tuh sudah ditentukan. Musim ini tim anu juaranya, musim depan tim anu juaranya, dan musim berikutnya tim anu juaranya. Tapi ini pun bisa berubah seandainya tim yang udah disetting itu kurang upetinya alias sogokannya sama yang nyeting. Siapa yang nyeting itu yang kami nggak bisa kasih tahu, sebab belum tentu itu ketua PSSI lo ya, bisa aja yang nyeting itu orang klub sendiri atau pihak-pihak lain. Udah paham ya kenapa Persib ini selalu melempem di akhir kompetisi? Ya itu tadi penyebabnya ya. Kalau Persib memang ngotot ingin jadi juara di musim ini ya tergantung dari pelatih dan juga pemainnya juga. Kalau memang ngotot ingin jadi juara ya pelatih harus bisa meyakinkan para pemain agar fight dan tarung sampai akhir. Kalau enggak ya percuma. Udah paham ya? Sebagai catatan, ini cuma analisa kami aja loh ya, sejak era Liga 1. Ya boleh percaya, boleh juga enggak. Sebab ya, yang pasti di Persib itu memang ada dua kubu yang berseberangan. Kubu Umum Muhtar dan kubu Teddy Cahyono. Dan kami pun nggak bisa bilang ya kubu mana yang ingin juara dan kubu mana yang cuma ngejar duit alias bisnis. Ya itu aja sih. Sorry loh ya kalau kami ini terlalu menggigit ya. Ini kan kalian yang minta. Mau suka syukur, nggak suka pun ya silahkan saja. Buat yang minta kami bahas transfer Persija, kami mohon maaf, bukannya kami nggak mau ya, tapi agak sulit buat kami mendapatkan informasi. Kalau rumor sih udah banyak, tapi fokus Persija saat ini tuh menyelesaikan hukuman dari FIFA dulu. Pihak Persija lagi nyoba berupaya nih mencari dana buat menyelesaikan kasus yang ditimpakan oleh FIFA pada Persija. Jadi semua berita pemain yang akan masuk dan keluar dari Persija ini lagi ditutup dulu sama pihak Persijanya. Target pihak Persija sebelum jendela transfer dibuka bulan Juni nanti ya, Persija ini udah terbebas dari sanksi FIFA. Kami spill aja dulu deh nama-nama yang dibidik. Soal jadi atau enggak itu bukan tanggung jawab kami lo ya. Karena kami kan udah jelaskan tergantung dari hasil banding Persija ke FIFA. Kalau lokal ada Fahrudin Arianto dari Madura United dan Reva Adi dari Persebaya. Dua pemain ini digadang-gadang untuk menggantikan posisinya Rizky Ridho Yandai Engkang lo ya, dan juga posisinya Firza Andika. Opsinya kalau dua pemain ini nggak bisa didatangkan ya ada Andi Setio dan Frankie Misa.
Yang kedua soal pemain asing. Nah, ini asing ini masih seputaran striker aja loh ya. Ada Gustavo Tokantin dari Barito Putra, ada Fabian Schlusener dan Kevin Behren. Itu aja sih yang baru masuk ke manajemen Persija. Tapi belum diapa-apain juga, soalnya kan masih sibuk ngurusin soal denda dari FIFA ini loh ya. Sebenarnya sih masih banyak ya rumor-rumor yang bertebaran di Persija, tapi kami belum bisa membuka semuanya, tergantung dari pihak Persijanya juga. Kalau memang sudah ngebuka ya kita akan buka, itu aja ya, paham ya? Oke, segitu dulu aja kali ya pembahasan kita di edisi kali ini. Bukannya kami nggak mau beberkan semua berita transfer klub Liga 1 dan yang lainnya ya, tapi durasinya udah kepanjangan. Insya Allah kalau kita ada waktu lagi kita akan bahas di edisi selanjutnya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.